Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Salam sejahtera, salam beriring rahmat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu dilimpahkan rahmat kepada Anda sekalian, terutama para subscriber saya. Dan juga saya ucapkan haturkan terima kasih kepada Anda sekalian yang baru bergabung dalam channel saya, 7har Channel. Dan sekiranya saya mengharapkan kepada Anda sekalian untuk mengklik tambah subscribe dan mengklik tombol like dan komen di bawah, karena hal tersebut merupakan hal-hal yang sangat sekali mendorong untuk kemajuan channel saya ke depan. Insya Allah ke depan saya akan memberikan berita-berita yang insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua. Sebagaimana kita ketahui dan maklum kita ketahui bahwa cerita tentang Kibar Sisoh merupakan salah satu cerita yang masyhur, dihikayatkan oleh di beberapa kitab kuning. Diantaranya hikayat itu ada dalam kitab Durratun Nasihin kalau tidak salah. Diceritakan bahwa ada satu ulama yang luar biasa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ulama itu, sebab dia benar-benar ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala mencapai batas takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia dijuluki sebagai waliun min auliyaillah. Tapi ingat, walaupun waliun min auliyaillah, masalah terjaganya iman tetap bukan termasuk orang yang mahfuzun imanuhu, orang yang diraksa imannya jatuh kepada kekufuran. Artinya bisa saja seorang wali, seorang ulama, keimanannya jatuh kepada kekufuran, karena tidak termasuk orang yang termaksum untuk jatuh kepada kekufuran. Karena masalah keimanan itu diantaranya dalam beberapa kitab dibagi menjadi 5. Kecuali para nabi dimaksum dari jatuh kepada kekufuran. Singkat ceritanya, Kibar Sisoh itu wasilah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sebab dekat takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah dengan luar biasa tingkatan ibadahnya sehingga beliau mendapatkan pangkat wali. Bahkan santri-santri Kibar Sisoh pun sehingga bisa terbang, mempunyai karomah. Seorang santrinya juga bisa seperti itu, sudah bisa terbang, apalagi gurunya bukan lagi terbang, bisa lari kayaknya di atas awang-awang. Para muridnya juga dengan membacakan bismillah sudah bisa terbang, apalagi gurunya. Bahkan murid-muridnya itu mencapai ribuan. Berkah dari ibadah beliau, berkah dari takarrub beliau. Cuma oleh Allah Subhanahu wa taala, Kibar Sisoh ini ditangtukan, diajalinya, dikudrotkan, diiroti oleh Allah Subhanahu wa taala bakal menjadi golongan orang yang ahli ibadah di dunia, murtadun fil akhirat. Di alam dunianya beliau tercantum termasuk pada orang yang beribadah, tetapi sebelum mati beliau oleh Allah Subhanahu wa taala sudah ditetapkan, diajali sebagai orang yang murtad. Singkat ceritanya, beliau dalam suatu hari dalam beribadah yang luar biasa dengan istiqomah yang hampir mencapai puncaknya, beliau mendapati seorang yang luar biasa ibadahnya bisa mengalahkan kepada beliau. Karena dalam terbersih dalam hati beliau itu tidak ingin bisa tersaingi dalam segi peribadahan. Kemudian ada satu setan, tentunya yang menggoda Kibar Sisoh ini bukan sembarang setan, karena setan yang mengganggu seseorang itu pasti disesuaikan dengan taraf keimanannya. Kalau itu Kibar Sisoh wali, karena sudah tinggi keimanannya, ya tidak mungkin digodanya oleh setan yang ecek-ecek. Yang menggodanya pun walinya dari golongan setan yang sudah masyhur, yang sudah selip untuk menggoda para ulama.
Itu dari tingkatan-tingkatan para setan itu. Singkat ceritanya, kemudian itu si setan mempunyai inisiatif dan mencari-cari akal gimana caranya supaya Kibar Siso ini bisa terganggu, terkalahkan, bisa berpindah fokusnya untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya si tangkurak setan itu mempunyai inisiatif untuk menyerupai seseorang yang ahli ibadah luar biasa, hingga ibadahnya setan itu melebihi kepada ibadah si Barsiso dengan menyerupai wujud seseorang ahli ibadah. Singkat ceritanya, si setan itu datang kepada Kibar Siso, menamuk kepada Kibar Siso dengan beberapa hari, kemudian biasa mengobrol dan sebagainya, ditanya asal usul dan sebagainya, dan akhirnya singkat cerita si setan yang menyerupai ahli ibadah itu diam di rumah Kibar Siso kurang lebih 10 hari, dan Kibar Siso pun dalam jangka waktu 5 hari melihat kelakuan dia luar biasa dalam ibadahnya, hampir 24 jam 5 hari ini tidak dilaksanakan dengan hal-hal yang sepele, hal-hal manusia, bahkan hal-hal manusiawi seperti makan, seperti meninggalkan bergaul dengan istri sudah ditinggalkan oleh si setan itu sehingga Kibar Siso terbersit dalam hatinya, oh ada yang bisa ngalahin ibadah gua nih. Gue kira gue doang yang paling hebat ibadahnya ya, ada yang lebih dari gue. Terbesit dalam hatinya kesombongan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan keikhlasan. Akhirnya dia meminta inisiatif, meminta motivasi bagaimana caranya kepada si setan yang menyerupai ulama itu, sehingga dia bisa beribadah seperti itu, luar biasa, mengalahkan ibadah si Barsiso itu. Akhirnya diberikan tips bahwa kalau dia ingin seperti ulama, setan yang menyerupai ulama tadi, harus melaksanakan suatu perdosan. Sedangkan Kibar Siso itu dari pertama dia dilahirkan hingga dia mencapai pangkat wali itu tidak melaksanakan dosa-dosa besar. Akhirnya diberikan 3 pilihan oleh setan itu, yaitu yang pertama diberi pilihan untuk membunuh, kedua berzina, ketiga untuk meminum arak, supaya mendapatkan motivasi beribadah seperti setan yang menyerupai ulama tersebut. Akhirnya ditimbang-timbang oleh ulama tersebut, Kibar Siso tersebut yang paling enteng adalah minum arak. Padahal minum arak adalah sumber dari semuanya, sumber dari membunuh, sumber dari menzina. Akhirnya singkat cerita si Kibar Siso itu datang ke tempat warung remang-remang, tentunya dengan dandanan yang berbeda, karena tadi tujuan Kibar Siso sudah salah, yaitu ingin menandingi ibadahnya si setan yang menyerupai ulama tadi. Akhirnya si Barsiso itu datang ke sebuah warung remang-remang untuk meminum arak. Setelah meminum arak, tidak lama kemudian sehingga Kibar Siso itu mabuk karena tidak biasa mabuk. Akhirnya mabuk hingga beberapa botol, dan kebetulan yang menjaga itu adalah perempuan. Lihat perempuan semok gimana sih, yang biasanya jarang melihat perempuan semok, sambil otaknya sudah dicampuri dengan otak alkohol. Akhirnya singkat ceritanya si perempuan itu disetubuhi. Setelah disetubuhi, karena dia berjanji akan memberitahukan kepada masyarakat, otomatis Barsiso kan seorang ulama yang masyhur di tempat itu. Oleh sebab takut berita tersebut dimasyhurkan kepada orang lain, akhirnya si perempuan itu dibunuh. 3 dosa dilaksanakan oleh sebab satu kesalahan. Akhirnya singkat ceritanya Kibar Siso ketahuan dan akhirnya dipancung, akhirnya mati dalam keadaan murtad. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita
jaga diraksa oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang dapat menjatuhkan diri kita kepada kemurtadan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu dijaga keimanan kita, selalu dijaga kepercayaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa selamat dunia dan akhirat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Tutup dengan penghormatan Islam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.